Baik, saya sekarang mau lebih jelas dari mantan penyidik senior di KPK yang sekarang ketua IM 57 ya, Institut, Pak Praswat Nugraha. Ya, makasih Bang Karni. Eh, mungkin mungkin saya akan spesifik ya berbicara terkait dengan kasus Harun Masiku saja, Bang Kodari. Saya memang tidak paham politik dan saya juga tidak mengerti kenapa Pak Hasto dilaporkan di Polda. Tapi terkait dengan proses proses hukum penegakan hukum terhadap Pak Harun Masiku itu mungkin secara kronologis saya mengingat-ingat kembali ya 4 tahun yang lalu karena saya peristiwa itu semacam kalau nggak salah 3 bulan sebelum COVID ya. Jadi memang tapi sudah menyebar tuh isu-isu COVID di seluruh dunia itu sudah ada. Jadi kami para penyidik waktu itu seperti biasanya tanggal 8 Januari itu ada operasi tangkap tangan dan kita normal-normal saja sebenarnya karena memang operasi tangkap tangan di KPK bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi ada insiden di PT IKA saat itu yang kemudian rekan-rekan saya disclaimer dulu bahwa saya nggak ikut nih di dalam Satgas penangkapan, Bang. Jadi yang kasus ini saya tidak ikut, kebetulan Satgasnya berbeda. Jadi teman-teman Satgas OTT yang saat itu bertugas untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap calon-calon tersangka, karena tersangkanya belum ditetapkan. Kalau dalam proses OTT itu sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang KPK, memang operasi tangkap tangan itu prosesnya di penyelidikan. Jadi penangkapan dulu, lalu kemudian ditetapkan tersangkanya besoknya tanggal 9 Januari dan salah satunya adalah saudara Harun Masiku yang memang kabur. Bang, boleh nggak saya tanya, Bang? Ya. Waktu Bang Deddy. itu tangkap tangan apa tangkap orang? Tangkap tangan. Tangkap tangan. Ada uang yang diberikan pada waktu itu? Harus ada. Kalau tertangkap tangan harus ada. Harus ada karena yang meskipun gini Bang. Iya, jadi dalam kondisi OTT di KPK itu orangnya bisa tidur. Tapi kurirnya jalan Bang. Jadi gitu. Jadi bisa saya bisa saja dalam kondisi yang saat ini sedang ngobrol sama Bang Deddy. Karena yang saya pahami kan 2 orang itu ditangkap lagi makan. Ya bisa. Salah satu pengacara. Bisa sekali. Ya toh? Di situ tidak ada serah terima apapun. Saya tidak ada di TKP ya Bang. Ya. Tapi ini kan yang saya dengar dari apa namanya pengadilannya kan, kita ikuti. Ya. Yang satu lagi di rumah tidur. Tio itu. Ya. Wahyunya lagi di mana? Kalau nggak salah di bandara ya. Di bandara, ada urusan lain ya. Ini orang lagi makan nih. Setahu saya kan tangkap tangan itu ada ketangkap basah nih. Saya bukan orang hukum loh. Jadi yang saya tahu dari proses itu adalah bahwa serah terima uang penyuapan itu terjadi beberapa bulan sebelumnya. Tetapi penangkapan itu tidak ada di situ serah terima apapun. Ya. Gini. Jadi karena saya agak bingung nih, ini tangkap tangan apa tangkap orang gitu loh. Saya jelaskan konstruksinya Bang. Kalau di dalam proses penegakan hukum operasi tangkap tangan, itu kadang-kadang kita memang melihatnya tidak bisa secara konvensional, harus ada orang, uang, penerima dan pemberi. Karena kadang-kadang si penerimanya ini sedang di luar negeri, si pemberinya sedang tidur atau mungkin sedang haji bahkan mungkin gitu ya. Saya tidak ikut dalam satgasnya, Bang. Jadi kebetulan satgasnya itu saat ini masih ada di KPK dan nggak mungkin Bang Karni manggil penyidik yang sedang bertugas karena akan melanggar kode etik bagi teman-teman saya yang masih bertugas di KPK sampai hari ini yang sedang melakukan proses penyidikan dan saat itu melakukan operasi tangkap tangan. Jadi operasi tangkap tangan di KPK itu tidak bahkan hampir semuanya
itu tidak pernah orang si pemberi dan penerima itu bertemu secara langsung, Bang. Pasti kurirnya. Pasti kurirnya. Dalam kejadian penangkap, nyala nggak? Dalam kejadian kemarin, ini tahun 2020 kan? Nah ini kan, ini supaya pencerahan sama masyarakat juga, dan saya juga perlu dicerahkan. Karena yang saya tahu, yang saya dengar, ini orang dua, satu pengacara ya, satu lagi si Saiful Bahri itu. Setahu saya, yang saya tahu mereka lagi makan di Jalan Sabang kalau nggak salah itu, lagi sarapan apa makan gitu, terus ditangkap. Lalu kemudian yang Tionya lagi tidur di rumah, Wahyunya dalam perjalanan ke bandara ya, tadi saya nggak apa kalau soal Wahyunya. Harun Masikunya entah di mana gitu. Nah ini saya cuma mau clear aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi pastinya delivery-nya terjadi. Jadi perpindahan uang itu pasti sudah terjadi. Karena kalau belum terjadi tidak bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Saya setuju bahwa sudah terjadi perpindahan. Karena yang saya dengar kan beberapa bulan sebelumnya. Tapi kemudian kan ditangkap dan disebut operasi tangkap tangan. Definisi itu yang saya pengen clear. Karena kan kalau mereka ada serah terima, kan itu sudah terbukti makanya divonis. Satu, saya bukan penyidiknya, Bang. Kedua, penyidiknya masih bertugas saat ini di KPK. Jadi nggak mungkin beliau itu kita panggil dan kalaupun mereka hadir di sini menjelaskan pastinya melanggar kode etik karena masih dalam proses penyidikan berjalan. Jadi saya teruskan, izin. Silakan. Selanjutnya tanggal 8 Januari OTT, kemudian 9 Januari tersangka, 13 Januari dilakukan proses pengiriman surat untuk pencekalan dan 17 Januari dilakukan proses DPO. Saya kebetulan masuk di tim pengejarannya, Bang. Jadi Bang Karni, saya masuknya di tim pengejaran HM, bukan masuk di dalam proses penyelidikan operasi tangkap tangan, bukan juga masuk di dalam Satgas operasi tangkap tangannya, tidak juga sebagai penyidik kasus suapnya Wahyu, tapi saya kemudian setahun lebih kemudian dibentuklah tim pengejarannya Harun Masiku, dan itu saya di situ. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang tidak normal ya di KPK karena hampir 1,5 tahun proses bukan red notice-nya, Bang. Jadi seharusnya itu memang kita secepatnya waktu itu red notice seharusnya itu kan diajukan oleh para teman-teman penyidik ya, itu secepat-cepatnya. Namun saya nggak tahu ada proses administrasi dan lain-lain yang kemudian itu juga termasuk hal yang kita kritik Pak Saud waktu itu. Mengapa bahkan saya anggota tim pengejarannya pun sempat mempertanyakan alangkah lamanya kenapa kok kemudian, karena kita semua harus berjalan sesuai dengan sprint. Jadi kebetulan tim pengejarannya Harun Masiku ini dibentuk itu hampir 1,5 tahun setelah dia kabur. Nah, sementara ada perbedaan pendapat saat itu dalam proses operasi tangkap tangan. 6 Januari Harun Masiku ke Singapura, 7 Januari dia sudah balik lagi di Indonesia. Artinya benar bahwa memang saat itu rekan-rekan saya dari Satgas OTT untuk Harun Masiku mengikuti si Harun Masiku itu di Indonesia saat itu. Dan terakhir dikejar keberadaannya di lokasi sekitaran PT IKA. Nah, insiden ini terus kemudian jadi polemik terus sampai sekarang dan kemudian hari ini kita lihat Pak Hasto dipanggil dan lain-lain ya. Lalu kemudian kemarin Pak Alexander Marwata menyampaikan bahwa dia sudah mengetahui posisi yang bersangkutan. Itu juga yang kemudian menjadi kritik saya, Bang Karni, mungkin bisa dibaca di media bahwa belum pernah ada lembaga penegak hukum atau pimpinan lembaga penegak hukum yang menyampaikan ke muka publik sesaat sebelum ditangkap bahwa lokasi Anda sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi ini poin penting Pak Bang Karni. Jadi kalau kemudian kita ngomongin ada
tadi Bang Patra ngomong ada pasal 21 ya, menghalangi penyidikan ya. Itu justru malah sebenarnya orang yang memberitahu bahwa buronan itu sudah diketahui lokasinya. Justru itu yang menghalangi penyidik. Karena apa? Karena tidak boleh kita memberitahu orang, seorang penjahat yang sudah masuk DPO, sudah 4 tahun buron, sudah masuk red notice ini seluruh dunia artinya. Jadi dia itu tidak hanya DPO di Indonesia, Harun Masiku itu, tetapi juga DPO di seluruh dunia. Bahwa Anda sudah ketahuan loh lokasinya. Kalau dalam seminggu nggak bergerak nih, maka seperti kata siapa tadi Bang Kodari ngomong ya, bahwa sudah ada jangka waktunya. Saya juga nggak sebagai penyidik, saya juga agak bingung itu Bang Karni untuk menjelaskan kenapa kok harus 7 hari, apakah 7 hari perjalanan berkuda atau 7 hari apa. Jadi memang ini jadi satu kritik kita bahwa Pak Alexander Marwata itu tidak tepat menyampaikan seperti itu. Jadi ada yang ngancang-ngancang mau ya, jalan. Dan doa gitu. Jadi ya. sebenarnya sudah ada yang ngancang-ngancang. Bang Boy ya. Jadi gitu Pak Karni. Jadi dari perspektif kami teman-teman penyidik maupun teman-teman yang ikut langsung di dalam proses ini memang kasusnya Harun Masiku ini menjadi satu hal yang kemudian tidak selesai-selesai dan terus-terusan menjadi apa ya, semacam gimmick penegakan hukum menurut saya. Karena apa? Karena pada saat dibentuklah tim pengejaran ini, itu sudah beberapa titik yang kita telusuri di beberapa negara di Asia Tenggara saat itu. Dan ketika kita berhasil, kalau ini bukan ada nggak pernah kami umumkan bahwa kami sudah pernah mendeteksi keberadaan Harun Masiku. Jadi tim pengejaran ini sudah pernah mendeteksi keberadaannya. Cuman kami tidak seperti Alexander Marwata tentu saja mengumumkan ke muka publik bahwa hey Harun sudah diketahui loh lokasinya. Jadi sempat kita akan lakukan proses penangkapan saat itu. Namun kami kebetulan langsung dinonaktifkan. Jadi memang agak-agak lucu sebenarnya proses perjalanan kasus Pak Harun Masiku ini. Lalu kemudian dinonaktifkan bulan Mei, lalu di 30 September kami diberhentikan melalui proses TWK dan lain-lain. Nah, dari sini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari bahwa pesan saya sederhana sebenarnya. Kalau memang KPK sudah menemukan lokasi Harun Masiku, segera eksekusi penangkapan. Karena itu kewenangannya ada di penyidikan, memang kita berwenang untuk menangkap, untuk melakukan pengejaran, untuk melakukan penyitaan dan lain-lain. Termasuk kemudian seperti yang terakhir ya kita Bang Patra di panel di Metro ya. Itu kalau saya clear saja, objektif aja. Kalau memang siapapun itu orangnya, nggak hanya dari tokoh partai politik ataupun orang biasa, kalau memang dia membantu pelarian Harun Masiku atau terkait dengan peristiwa penyuapan, ditetapkan saja jadi tersangka. Soal kemudian nanti yang bersangkutan setelah ditetapkan jadi tersangka tidak terima, ada bukti lain yang menyampaikan bahwa dia punya opini lain, ada bukti-bukti yang bahwa saya tidak ada di situ dan lain-lain, itu kan bisa diuji lewat pra peradilan nanti. Termasuk mungkin ya penyitaan kemarin Bang. Ya kalau abang bilang begitu, ya berarti Pak Alexander ini diduga telah masuk unsurnya ini. Nah, Bestandel deliknya itu udah ada. Kenapa? Karena pengumuman beliau itu dapat dikatakan pasal 21 Undang-Undang Tipikor ya. Ada yang mencegah, ada yang merintangi. Nah beliau ini termasuk yang menggagalkan penangkapan Harun Masiku. Karena orang udah tahu dia bilang seminggu nih. Ya lari lagi.
Maka Bang, saya bilang tadi, pengalaman saya jadi pengacara, kalau orang buron hanya dua penjelasannya. Ya. Memang betul-betul nggak bisa ditangkap atau memang tidak ditangkap. Abang sendiri bilang waktu itu sempat, Nggak ada kalau keinginan serius untuk ya ditetapkan sore abang bisa jemput katanya. Kenapa nunggu 4 tahun? Jadi kita nggak pernah memang harus ada 4 tahun atau harus 7 hari. Jadi ketika kemudian ada, bahkan kalau statusnya DPO apalagi red notice ya, tidak hanya penyidik yang berwenang. Ingat ya, ini kita yang duduk-duduk di sini pun berwenang untuk melakukan penangkapan terhadap Harun Masiku lalu kemudian membawa ke polsek terdekat atau ke kantor KPK. Jadi dua itu aja, mana yang lebih dekat? Ke polsek atau ke kantor KPK. Kalau misalnya dia ditangkap di Gunung Kidul sana misalnya, di Gunung Lau gitu. Ada polsek Gunung Lau, kita bawa ke Gunung Lau. Jadi masyarakat, teman-teman di kabupaten di sekitaran Gunung Lau pun berhak untuk menangkap Harun Masiku. Jadi memang, jadi nggak perlulah kemudian kasus Harun Masiku ini kita goreng-goreng kembali. Lakukan saja seperti biasanya, lakukan seperti KPK yang normal, senyap, tangkap, eksekusi, tangkap. Gitu loh. Itu yang kita tunggu kan sebenarnya. Karena bukan sibuk kita berakrobat di media massa atau di ngomong di mana-mana dan lain-lain soal Harun dan lain-lain. Sementara misalnya proses penangkapan tidak terjadi, proses penetapan tersangka baru tidak terjadi, proses ya seperti lucu-lucuan aja. Lalu nanti kemudian mungkin Bang Deddy paham ini maksud saya. Kalau nanti angin berubah. Ini saya ngomong agak berat saya menyampaikan yang sebenarnya. Adi Armando gitu ya. pun ngerti itu, bukan cuma gua aja. Ini agak berat saya untuk menyampaikan sebenarnya gitu loh. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan mengikuti arah angin. Teman-teman silakanlah mengartikannya gitu ya. Hanya hati ke hati aja yang bisa kita sampaikan. Cukup jelas kok, cukup jelas. Karena kami dulu saat penyidik itu nggak pernah melakukan itu. Nah, saya yakin teman-teman saya di Satgas Penyidikan yang saat ini sedang memproses penyidikan dan pengejaran melanjutkan tugas kami, ini pengejaran, itu saya yakin 1.000.000% pasti lempeng-lempeng aja. Kita melakukan pencarian, lalu kemudian kami dinonaktifkan gitu ya. Teman-teman lanjut terus. Jadi memang saya bertanya di level pimpinan justru malah yang harus bertanggung jawab terhadap seluruh proses penyidikan yang ada di KPK. Jangan sampai cuci tangan nih. Karena biasanya untuk yang pahit-pahit nanti mereka, saya nggak tahu nanti teman-teman penyidik gitu loh. Sementara ini kan kalau dalam politik hukum itu kan ada kecenderungan dari pimpinan penegak hukum untuk misalnya memfokuskan pada prioritasnya kasus hukum yang mana gitu. Bukan tebang pilih, tapi memang setiap tahun atau setiap 6 bulan itu. Dalam perspektif behavioral ya. Ya, jadi memang harus clear. Ini mau dibawa ke arah mana? Kalau kita akan buktikan nih dalam waktu misalnya 7 hari ke depan misalnya ya. Ada nggak proses penangkapan? Gitu Bang. Atau misalnya kemudian dalam waktu 1 bulan ke depan misalnya tadi ada informasi misalnya dari Pak Alex bahwa kita menemukan alat bukti baru dan lain-lain. Itu kita lihat, kita wait and see. Kalau memang terbukti 1 bulan misalnya ada penetapan tersangka baru, itu clear. Soal nanti gimana KPK akan menjawabkan, itu kewajiban mereka sebagai penegak hukum. Tapi kalau misalnya Harun Masiku tidak ditangkap, penetapan tersangka baru juga tidak, lalu kemudian arah angin berubah, kata Bang Deddy ya Bang. Bukan kata saya nih. Nah, Saya juga nggak bilang gitu kok. ini yang menjadi kritik kita dan ketakutan kita bahwa KPK jangan sampai jadi proxy war gitu loh. Itu. Ini ketakutan kita semua. Kalau sampai KPK jadi proxy war, ini
kiamatlah penegakan hukum tindak pidana pemberantasan korupsi kita. Makasih.